Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu, tolonglah kami supaya kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2, ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya disebut juga sebagai gereja. Gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh. Bertumbuh baik secara kualitas rohani maupun secara kuantitas atau jumlah. Sesungguhnya Tuhan merindukan agar gerejanya bertumbuh dengan baik. Seperti apa ciri-ciri gereja yang bertumbuh atau orang percaya yang bertumbuh? Pertama, selalu memiliki kerinduan untuk mencari pengajaran yang benar. Dalam ayat yang kedua, disebutkan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan rohani menunjuk pada firman Tuhan yang berkuasa memberikan kita pertumbuhan rohani. Firman Tuhan menjadi dasar iman yang memimpin kita kepada kepastian keselamatan dan sekaligus menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari agar kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Jadi ini adalah ciri yang pertama. Selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan atau pengajaran yang benar. Dan yang kedua, selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu yang hidup menunjuk kepada Yesus Kristus. Datang kepada Dia dengan kerinduan agar senantiasa memiliki hubungan yang akrab. Semakin mengenal Kristus, maka kita akan semakin menyerupai Kristus di dalam perkataan, pikiran, perasaan, maupun tindakan kita. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertumbuh secara rohani, mau merelakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, atau disebutkan di sini bagi pembangunan rohani yang lain. Dalam ayat yang kelima disebutkan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melayani atau menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa kita harus melayani? Karena Kristus sudah lebih dahulu melayani kita. Dia sudah mengorbankan dirinya, dan pengorbanannya itu sangat mahal. Tidak bisa dibandingkan dengan perak ataupun emas. Melalui pengorbanannya, kita mengalami penebusan, dan kita dipilih menjadi umatnya. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, terutama berkaitan dengan kepastian keselamatan. Jadi, kalau saudara ingin bertumbuh, maka tetaplah sungguh-sungguh di dalam firman, milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan berilah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan yang mulia. Tuhan menyelamatkan kita agar kita bisa menjadi alat keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sudah dipilih, ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mau juga dipakai Tuhan menjadi alat keselamatan.
Kami tetap mengutamakan firman, kami tetap mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan firman dan persekutuan dengan Tuhanlah kami terus mengalami pertumbuhan rohani dan bahkan kami bisa menghasilkan buah. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.